Bertemu dengan kuda di jalan tolnya Seko. Hai guys, di video kali ini kita masih melalui jalur tol Seko. Jadi jalur tol di Seko itu seperti ini ya guys. Jadi jalur tol ini merupakan swadaya masyarakat. Kita memasuki jalan utama. Ini jalan utamanya. Kita tadi tuh lewat jalan pintas. Nah, himbauan di antara dua jalur ini silahkan dipilih yang mana kita lewati. Ini jalan poros, yang ini dibayar, yang ini jalan poros ini, kalau yang ini dibayar. Oke guys. Untuk melalui jalan ini kita wajib membayar sebesar Rp25.000 per orang. Jadi kalau kita berboncengan berarti biayanya sebesar Rp50.000 per motor. Untuk bayarannya saya juga kurang tahu ya guys, siapa yang menerima pembayaran tersebut, apakah pribadi atau kelompok. Tapi dengar-dengar katanya sebagian dari jalan ini merupakan jalan tani. Nah, yang terlihat di sana itu adalah Dusun Lambiri. Di sepanjang jalan kita akan menikmati pemandangan yang sangat indah. Pemandangan indah, hamparan padang yang sangat luas. Jadi disinilah biasanya terdapat ternak warga. Nah, itu dia ternaknya guys. Di sana terlihat ada banyak sapi ya. Itu merupakan sebagian dari ternak warga. Biasanya ada segerombolan sapi, ada segerombolan kerbau yang merupakan ternak warga. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan melalui jalan yang seperti ini. Jalannya licin pada saat musim hujan. Ada sanggangnya. Dan yang terlihat di sana itu merupakan sekolah dasar di Lambiri. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan karena perjalanan masih sangat panjang guys. Setelah nanti kita tiba di Dusun Lambiri, kita kemudian akan melanjutkan perjalanan menuju ke Dusun Lodang. Di sini kita masih terus melalui jalur tolnya Seko ya guys. Meski tak semegah jalan tol yang ada di kota, tetapi jalan tol yang ada di Seko pemandangannya itu sangat indah. Memasuki jalan utama. Ini jalan utamanya. Kita tadi tuh lewat jalan pintas. Nah, himbauan di antara dua jalur ini silahkan dipilih yang mana kita lewati. Ini jalan poros, yang ini dibayar, yang ini jalan poros ini, kalau yang ini dibayar. Oke guys. Jelek jalan.
Ini kita sudah berada di Lambiri. Di sini biasanya orang-orang nginep. Tapi kita tidak akan nginep karena kita mau lanjut ke Lodang. Ini kemarin, ini tadi pagi dari Poyahaan nginep di sini. Mau ke kota guys. Nginep dia. Tama ya. Aku ini depende saya. Woi. Oke, setelah kita tiba di Dusun Lambiri, kita kemudian langsung meneruskan kembali perjalanan menuju ke Dusun Lodang. Kita tidak mampir untuk beristirahat di Dusun Lambiri karena ini waktunya sudah maghrib dan perjalanan kita masih panjang. Sekarang kita sudah berada di Sodangan guys. Di sini kami bertemu dengan Pak Kembar. Pak Kembar ini akan menjemput salah satu rombongan kami yang berjalan kaki melalui jalur Lasa. Dia berjalan kaki seorang diri guys. Sampai jam segini beliau belum muncul-muncul juga. Kami semuanya gelisah memikirkan beliau. Tapi karena kami diburu waktu, jadi di sini Pak Kembar akan langsung menuju ke jalur Lasa untuk menjemput beliau dan kami akan meneruskan perjalanan menuju ke Lodang. Di sini kami sudah dalam perjalanan menuju ke Dusun Lodang, tetapi salah satu dari motor ojek yang teman kami tumpangi itu remnya blong guys. Jadi pada saat melalui penurunan seperti ini, penumpangnya harus turun. Pada postingan saya sebelumnya ada yang sempat bertanya apakah di Mabusa sudah tidak ada penghuninya. Jadi di Mabusa itu masih tetap ada penghuninya guys, tetapi para tukang ojek sudah jarang sekali nginep di sana karena jalannya sudah diaspal, jadi sudah bisa dilalui di malam hari. Oh ya, bagi kalian yang masih bingung Mabusa itu apa, jadi Mabusa itu dulunya sama seperti Palandoan. Mabusa itu merupakan tempat beristirahat bagi para pengguna jalan dari Seko ataupun menuju ke Seko, karena di Mabusa juga dulu jalannya seperti ini guys. Bahkan lebih parah dari jalan yang sudah kita lalui sebelum di sini. Tapi sekarang jalannya sudah diaspal, jadi sudah mulus. Sehingga sekarang para tukang ojek jikapun harus nginap di jalan, mereka akan memilih nginap di Palandoan. Sekarang kita sudah berada di Lambiri dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Lodang. Kami tiba di Lambiri itu waktunya sudah maghrib, tetapi kami langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Lodang karena beberapa dari motor yang kami tumpangi ini tidak memiliki lampu guys. Bahkan ada yang tidak memiliki lampu juga tidak memiliki rem. Jadi bisa dibayangkan ya seperti apa perasaan penumpangnya, apalagi kami harus berjalan di kegelapan malam. Pada video saya sebelumnya ada yang berkomentar seperti ini, "Bu, jarang ada binatang buas ya?" Jadi perjalanan ke Seko itu saya belum pernah mendengar ada binatang buas guys. Biasanya yang ada itu hanya ular. Dulunya orang-orang masih berjalan kaki juga, tetapi saya belum pernah mendengar ada binatang buas yang muncul. Karena setahu saya di Seko tidak ada binatang buas. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau misalnya ban motornya bocor? Kalau misalkan ban motornya bocor, biasanya langsung diganti guys. Tidak ada yang namanya tambal menambal karena tidak ada bengkel. Biasanya para tukang ojek membawa ban reserep, jadi bannya nanti bisa langsung ganti. Kemungkinan pada saat tiba di kota baru kemudian ban motornya itu ditambal dan kemudian akan digunakan lagi sebagai ban reserep. Mungkin seperti itu ya guys, karena pada saat saya melakukan perjalanan dari Seko beberapa waktu yang lalu, kami mendapati ada motor yang mogok guys dan sedang diperbaiki oleh pemiliknya. Setelah saya tanya, ternyata ban motornya bocor dan kemudian ban motornya langsung diganti. Jadi seperti itu guys. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan menuju ke Sodangan. Di sepanjang jalan ini kita akan menikmati panorama alam yang sangat indah. Beberapa saat setelah kita melakukan perjalanan, akhirnya tibalah kita di Sodangan. Jadi ini namanya Sodangan. Nah, jalan ke sana itu adalah jalan menuju ke ibu kota kecamatan. Tetapi kali ini kita tidak akan menuju ke ibu kota kecamatan.
jalan, kita akan menuju ke Lodang. Tiba di sini kami bertemu dengan Pak Kembar. Katanya teman kami yang satu orang itu belum diketahui keberadaannya, guys. Jadi tadi itu ada satu orang teman kami yang berjalan kaki melalui jalur Lasa karena ojek yang menjemput kami di Palandoan tidak cukup. Ada satu orang yang menjemput kami, tetapi katanya dia menyerah dalam perjalanan dan memilih kembali ke Lodang. Jadi Pak Kembar ini akan menjemput teman kami yang satu orang itu karena kami sudah gelisah, guys, entah di mana keberadaannya sekarang. Semoga beliau baik-baik saja ya. Karena kami mengejar waktu, jadi kami langsung menuju ke Lodang dan Pak Kembar langsung menuju ke Lasa untuk menjemput teman kami yang satu orang itu. Oh ya, kalian tahu ojek Seko itu tidak memiliki standar motor, guys. Kemudian mereka juga tidak memiliki rem. Maksud saya rem belakang. Kemudian banyak juga yang tidak memiliki stan kaki. Banyak dari ojek Seko yang stan kakinya itu terbuat dari kayu. Nah, ini adalah area persawahan di Dusun Lambiri. Namanya Kaloa. Dengar-dengar katanya di daerah sini ada rencana pembangunan rumah sakit. Tetapi sampai sekarang rumah sakitnya itu belum juga dibangun-bangun, guys. Bagaimana mau dibangun sementara jalannya masih seperti ini? Rencana pembangunan rumah sakit tipe C itu infonya dari beberapa tahun yang lalu, tetapi hingga kini belum juga terrealisasi. Kita sekarang memasuki sebuah jembatan kayu. Jadi jembatan di Seko hampir semuanya terbuat dari kayu seperti itu ya, guys. Nah, coba perhatikan ya hamparan padang savana yang luas, yang mempesona dan sangat indah. Dari sini kita terus melanjutkan perjalanan menuju ke Lodang. Jadi sepanjang jalan menuju ke Lodang kita akan melalui padang savana yang sangat luas ini. Hari sudah mulai gelap tetapi perjalanan masih jauh, guys. Pada saat melalui jalan ini para tukang ojek akan mencari jalan masing-masing. Mereka akan mencari sendiri jalan sesuai dengan keinginan mereka karena kalau kita melalui jalan utama jalannya jelek dan berlumpur, jadi kita harus pandai-pandai mencari jalan sendiri. Tiba di sini kita harus menyeberangi sungai seperti ini. Kemudian di sebelahnya itu jalannya sangat jelek, jadi beberapa motor kandas di sana. Nah, pada saat seperti ini para tukang ojek akan saling membantu. Seperti itu ya, guys. Jadi bisa dibayangkan melalui jalur yang jelek seperti ini di malam hari, kemudian motornya kandas-kandas pula. Beberapa saat kemudian kami semua sudah berhasil melalui jalan tersebut. Jadi di sini kami terus kembali melanjutkan perjalanan, tetapi hari semakin gelap, guys. Kita jalan kaki melewati lumpur-lumpur. Iya. Jadi seperti itu ya, guys. Beberapa saat setelah kita melakukan perjalanan, akhirnya tibalah kita di Lodang. Kami tiba di Lodang sekitar jam 8 atau jam setengah 9 malam. Jadi kami menempuh perjalanan dari Lambiri sampai ke Lodang itu sekitar 3 jam perjalanan. Bayangkan ya, karena kami berjalan di bawah hujan. Jalannya licin, jadi kita harus tetap berhati-hati. Kemudian beberapa dari motor yang kami tumpangi tidak memiliki lampu motor, jadi hanya mengandalkan lampu motor dari
dari belakang, kemudian dibantu dengan senter HP. Beberapa saat setelah kami berada di Lodang, ada seorang ibu-ibu yang datang menginformasikan bahwa teman kami belum diketahui keberadaannya. Kami jadi panik guys, tetapi beberapa saat kemudian ada informasi bahwa teman kami itu sudah berada di Sodangan. Jadi kami sudah mulai sedikit tenang dan sudah mulai bisa tidur. Setelah jam 1 malam baru kemudian teman kami tersebut yang berjalan kaki itu tiba juga di Lodang. Masya Allah, luar biasa ya perjuangan untuk sampai ke Lodang. Penuh dengan drama. Nantikan kelanjutannya dalam perjalanan kami menuju ke Sekotengah.